Petani mungkin benci pada hama dan segala apapun yang menyebabkan tanaman kita gagal panen. Tapi para petani tak pernah lelah terus menanam, dan petani akan tetap merawat tanamannya. Baiklah kawan-kawan, berhidroponik kadang-kadang pemakaian listrik menjadi salah satu faktor penting. Pemakaian listrik pada budidaya hidroponik tergantung dari teknik budidaya yang dipakai. Contoh hidroponik NFT ya, yang biasa disebut nutrient film technique, yaitu teknik film ya. Biasanya itu memerlukan listrik untuk memompa dan mengalirkan nutrisi dari bak ke seluruh jaringan sistem hidroponik. Nah, tanaman pada sistem NFT ini hanya dapat bertahan dalam keadaan listrik mati selama 2 jam. Namun bila di atas 2 jam, tanaman maka akan layu, menguning, bahkan bisa mati. Artinya, sistem NFT ini harus standby 24 jam. Masih seputar listrik, mari kita review sistem mana yang cocok buat sobat-sobat semua untuk berhidroponik, yaitu antara sistem DFT dan NFT. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat pencinta hidroponik. Pagi ini saya akan mereview ini salah satu yang harus kita hindari apabila kita memutuskan untuk bertani hidroponik. Seperti yang kita lihat di depan ini kawan-kawan, daunnya menguning semua ya. Ini tidak banyak, sekitar ini aja, segerombolan ini kuning ya. Ini disebabkan karena kemarin kita listriknya mati kurang lebih 2 jam dan kita tidak ketahui ya, tidak sadar karena ditinggal kerja. Sekali dilihat tengah hari itu mati semua, bukan mati, layu ya. Selernya layu. Saya terkejut, kemudian saya lihat ternyata lampunya mati. Nah, inilah salah satu kelemahan apabila kita menggunakan sistem NFT ya. Atau yang disebut biasa sistem film ya, pengaliran tipis. Oke, kalau kita lihat sekilas untuk aplikasi atau setting di instalasi di bagian pemasukan air kayaknya nggak masalah ya. Kita menggunakan paralon setengah inci, kemudian kita pasang itu selang vertigasi yang 7 mili ya. Selang vertigasi yang 7 mili. Kalau dilihat sekilas dari pangkal ini tempat pemasukan air nggak masalah. Dan selagi dia berjalan listrik nggak mati juga, insya Allah nggak masalah. Nah, sekarang kita lihat nah ini dia bagian ujung air. Saya menggunakan ini paralon 2 inci. Ini T-nya T2 inci juga sama. Cuma saya di sini tidak ada penyekat ya, tidak ada penyekat air seperti layaknya yang ini yang 2,5 inci. Nah, kalau ini DFD ya, DFD, karena ketika air mati, ketika listrik mati, air yang ada akan tersekat di sini. Air tersekat, jadi untuk minimal 8 jam masih oke nih. Listrik mati 8 jam masih ada air yang tergenang. Nah,
beda sama ini. Nah, kalau yang ini kan kita paralon 2 inci. Jadi tidak ada penyekat di sini. Kita langsung ditembuskan ke T ya. Ke T. Jadi di sini langsung lurus. Jadi kalau secara instalasi ini sebetulnya bukan DFD, ini NFT ya, film. Jadi ketika di ujung sana, di ujung air itu listrik mati, air yang ada di dalam paralon akan mengalir terus sampai di sini kosong, tidak ada penyekatan. Nah, beda dengan yang ini ya. Ini saya menggunakan paralon 2,5 inci. Ada penyekatan, di penyekatan ini 2 inci. Jadi 2,5 inci ke 2 inci. Ada sini setengah inci. Jadi penyekatan setengah inci untuk jaga-jaga kalau listrik mati, jadi air tidak langsung turun semua. Nah, kemudian kita lihat turun ke bawahnya. Jadi ketika di ujung paralon dari instalasi ini langsung turun, ini memang tidak ada, kalau dilihat instalasinya memang tidak ada penghambat lagi, tidak ada penahan air. Jadi ketika air mati meskipun hanya 1 jam, ini bisa kering. Inilah repotnya kalau menggunakan NFT di tempat-tempat atau di wilayah kita masih sering lampu mati. Oke kawan-kawan, demikian ulasan kita mengenai sambungan ini ya, mengenai instalasi antara perbedaan antara NFT dan DFD. Jadi kalau menurut saya, bagi kawan-kawan yang ingin instalasi hidroponik, jika memang paralonnya agak besar, bagusnya dikasih sekat ya. Kalau ini kenapa saya tidak menggunakan sekat? Karena ini paralon ini sudah kecil, hanya paralon 2 inci. Kalau paralon 2 inci di sini pakai 1,5, itu airnya pula yang sulit untuk turun ya. Jadi kalah antara air masuk dengan air keluar, itu lebih cepat air masuk. Makanya netpot ini bisa tenggelam ya, bisa tenggelam. Makanya saya ini sebetulnya pengalaman pribadi, hasil coba-coba. Dulu ini sama saya sekat karena masalahnya terendam. Kalau ini menggunakan sekat dari 2 inci ke 1,5, makanya saya inisiatif tidak menyekat, tidak menggunakan penyekat. Dia seharusnya kalau menggunakan penyekat lebih safety, cuma karena masalahnya sering tergenang, air yang masuk dengan air yang keluar tuh lebih banyak air yang masuk, lebih cepat air yang masuk. Sedangkan air yang turun itu lebih lambat. Lambat itu bisa dikarenakan dua, karena pipanya ini kecil. Pipanya kecil, jadi akar yang di dalam ini penuh. Sepanjang ini kan banyak. 50, kira-kira 50 batang, satu batang. Bayangin kalau 50 batang ini akarnya penuh semua ya. Nah, full gini di dalam pot. Makanya terhambat ya aliran air untuk turun. Nah, bagi kawan-kawan, jadi kalau di tempat kawan-kawan itu listriknya stabil, oke, nggak masalah, gunakan yang ini. Kelebihan yang ini dibanding yang model DFD, ini kadar oksigennya lebih tinggi karena air mengalir langsung ya, jalan terus kencang di jalan. Kadar oksigen lebih tinggi dibandingkan yang model ini ya, atau yang model ini. Nah, ini yang model satu lagi. Nah, ini 3 inci ke setengah inci, dari 3 inci ke setengah inci. Jadi ininya ini lebih banyak, 2 inci ini ke bawah. Nah, akibatnya karena lampu mati lebih dari 2 jam, air tidak ada yang mengalir,
Jadi perakaran kering, akibatnya tanaman layu. Setelah layu 2 jam kemudian dia hidup. Dia masih hidup ininya, seledrinya masih hidup, cuma jadi tidak sehat lagi ya, jadi keluar kuning-kuning, pokoknya juga jadi agak lesut-lesut ya, agak layu. Seperti kawan-kawan, sayang sekali. Ini lumayan ada sekitar 12 pokok ini yang terdampak. Kalau yang 11 itu mungkin masih ya, masih tidak apa-apa. Ini untuk yang di pangkal nih, sebab di pangkal ini kan biasanya dia agak tinggi daripada bagian turunan. Kalau agak tinggi biasanya air mengalir, begitu tidak ada aliran air langsung turun ke tempat rendah. Sementara di rendah biasanya agak lambat untuk habisnya ya. Demikian kawan-kawan review kita mengenai kekurangan dan kelebihan NFT dan DFT. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi yang berkelanjutan dari hidroponik Meranti. Silakan klik tombol lonceng. Salam hidroponik, salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.